Hai guys, karena ini gue pengen membahas tentang petualangan Sherina 2. Yang buat aku terpukau dari film ini sih sebenarnya adalah isu yang diangkat. Nanti kita akan bahas tentang itu. Sherina yang sekarang sudah beranjak dewasa dan menjadi seorang wartawan yang tadinya harus meliput World Economic Forum, harus dipindah tugaskan ke jadi harus meliput observasi atau lepas liarkan orang utan yang diprakarsai oleh orang utan Kalimantan, yaitu adalah organisasi peduli orang utan yang dibuat oleh Saddam ternyata. Nah, pertemuan mereka yang tadinya nostalgia banget gitu ya, pun harus mendapatkan sebuah masalah ketika salah satu orang utan yang ingin dilepas atau yang diobservasi diculik oleh 3 penculik baru yang sebenarnya mengincar orang utan itu sudah sejak lama. Orang utan itu sebenarnya adalah tokoh sentral dalam petualangan Sherina 2 ini. Si penangkaran orang utan menjadi satu topik yang sebenarnya aku suka banget karena memang ada beberapa atau sometimes ya, kadang-kadang observasi satwa liar itu hanya sebuah organisasi tanpa bentuk yang pasti. Kadang-kadang sebenarnya kita harus tahu bahwa sebenarnya observasi orang utan itu adalah suatu topik yang penting yang mencoba diangkat supaya makin banyak orang yang peduli terhadap satwa asli Indonesia ini. Sebenarnya ketika itu yang terjadi, si petualangan Sherina 2 ini menurut aku membawa topik yang sangat tepat. Sherina M. Darmawan yang tadinya hanya meliput saja, ternyata suka atau jatuh cinta terhadap observasi orang utan tersebut, terhadap apa yang dia lakukan terhadap orang utan tersebut. Bahkan dia jatuh cinta oleh salah satu orang utan anakan yang diculik itu. Jadi dia ingin membantu Saddam untuk mencari atau menyelesaikan kasus penculikan orang utan tersebut. Sebenarnya tokoh sentral di sini adalah tokoh yang menjadi tokoh sentral di Persiar kedua ini atau petualangan Sherina kedua ini adalah sosok Cindai, karena dia yang mengungkap penculikan orang utan tersebut dan memberitahukan itu ke Saddam dan berusaha untuk menyelamatkan banget orang utan tersebut. Sebenarnya ini ya, sebenarnya apa yang dilakukan Cinda itu adalah salah satu bentuk petualangan Sherina untuk kasih tahu bahwa at the end of the day ini tetap film yang diperuntukkan untuk anak-anak. Ketika kepedulian alam menjadi satu topik yang kental di sini, ketika petualangan Sherina mencoba untuk menyinggung beberapa aspek menurutku, yaitu adalah orang kaya yang terkadang tidak memperhatikan lingkungan misalnya. Dan ya tadi aku bilang, aku sih ngerasa ini menyinggung sekali beberapa organisasi yang atasnamakan alam tapi terkadang tidak sesuai sama aksinya gitu. Itu sih yang aku merasa di petualangan Sherina 2 ini, yang at the end of the day adalah bukan cuma
film yang sudah dewasa saja, tapi ini tetap film anak-anak di mana dia mencoba untuk mengangkat topik ini supaya anak-anak tahu bahwa satwa-satwa itu harus dilindungi loh. Aku sendiri orang yang takut hewan, maksudnya aku hampir takut semua hewan karena ya satu dan lain hal gitu ya. Tapi ya aku sangat menghargai apa yang disampaikan di petualangan Sherina 2 ini ketika kita ngomongin soal usaha Sherina dengan tetap dengan gaya aku bilang gaya sok taunya, gaya memerintahnya dengan gaya Sherina yang kita tahu cukup tegas memerintah Saddam. Itu sebenarnya Sherina lakukan karena Sherina jatuh cinta sama apa yang dia temukan pada saat liputan untuk orang utan itu. Yang aku takjub dari film ini selanjutnya adalah ketika kita ngomongin soal petualangan Sherina Munaf yang memerankan, tentu karakter Sherina ini mencoba untuk tidak menghilangkan karakter Sherina M. Darmawan ini dalam setiap lagunya. Ketika kita ngomongin soal lagu di sini, dia menjadi sound engineer yang membuat lagu tersebut, dan ada beberapa bait-bait atau not-not petualangan Sherina yang kita tahu menjadi ciri khas. Kita tahu menjadi sebuah ciri khas dari petualangan Sherina itu sendiri. Tapi dari sudut pandang orang yang sudah mature. Nah, dari sudut pandang orang yang sudah mature ini adalah representatif dari Sherina yang sudah dewasa, yang punya banyak mimpi sebenarnya seperti Sherina kecil. Tapi dia itu akhirnya belajar sesuatu dari Saddam yang sebenarnya Saddam juga diubahkan oleh Sherina waktu mereka kecil gitu. Saddam yang sekarang jadi pemberani untuk membuka sebuah organisasi penelitian untuk melindungi satwa misalnya. Dia mendapat keberanian itu karena apa yang diajarkan oleh Sherina, walaupun kadang-kadang kesel juga dengan karakternya Sherina yang ya cukup tegas atau bisa dibilang belagunya itu gitu kan. Si karakter Cindai ini justru mewakili anak-anak yang belum tahu seperti apa sih petualangan Sherina tersebut ya. Mewakili karakter anak-anak yang sebenarnya menunjukkan bahwa karena dia aku bilang ya, karakter Cindai ini punya andil yang cukup tinggi dalam petualangan ini karena dia yang mengungkapkan penculikan tersebut dalam tanda kutip. Artinya gini, dia mengajarkan anak-anak dari sudut pandangnya anak-anak. Tentu Queen Salman di sini memerankan karakter Cindai tersebut dengan sudut pandang anak-anak yang coba disampaikan oleh Queen Salman adalah ketika kita mencintai alam ataupun mencintai satwa dalam hal ini, maka kita juga harus melindungi mereka. Kadang ada orang yang mencintai binatang tapi menganggap mereka binatang. Artinya maksudnya mencintai sebuah atau tapi menganggap mereka hanya sebuah benda hidup yang kita pelihara, kita beri makan, kita jadikan bahan lucu-lucuan tanpa merawat mereka dengan baik. Petualangan Sherina ini punya dua
Petualangan Sherina 2 ini punya dua perspektif seperti yang bilang tadi. Sudut pandang Sherina dan Saddam yang sudah cukup dewasa dan mature dalam berpikir, dan sudut pandangnya Queen Salman dan orang-orang yang pedulikan satwa di sudut pandang anak-anak gitu. Dan dia cukup menyinggung satu hal lagi sih menurut aku, dimana orang kaya terkadang tidak memperhatikan alam atau tidak memperhatikan apa yang dia pakai. Artinya dalam hal ini si penjahat ini kan ingin mendapatkan uang dari sosok orang kaya yang mau memelihara hewan yang dilindungi. Menurut aku itu cukup tajam juga tegurannya ketika kita ngomongin orang kaya terkadang memanfaatkan hewan yang dilindungi sebagai aksesoris atau sebuah barang kemewahan gitu. Aku cuma mau bilang bahwa film ini tuh sebenarnya film yang walaupun sudah ada sudut pandang Sherina atau sosok Sherina dan Saddam yang sudah dewasa, tapi film ini adalah film yang diperuntukkan oleh anak-anak, untuk anak-anak juga gitu. Ketika kita ngomongin soal apa yang coba ditunjukkan sama Queen Salman gitu, cukup nostalgic sih sebenarnya kata-kata terakhir dari aku, cukup membuat aku menari-nari, membuat aku ini lumayan nostalgia banget ya gitu. Dan kedua film prequel dan sequel ini sebenarnya punya satu topik yang berbeda. Ketika kita ngomongin persahabatan, mungkin kita dapatnya dari Petualangan Sherina 1, di mana persahabatan yang tadinya bermusuhan, persahabatan dan akhirnya bisa bersahabat karena dipaksa oleh keadaan. Dan akhirnya Sherina dan Saddam tahu di season pertama atau di prequel bahwa mereka saling butuh satu sama lain. Tapi ini malah mengangkat satu topik yang bisa dibilang topik tentang alam. Dan Petualangan Sherina ini justru diprakarsai oleh satu topik yang sebenarnya harus banyak orang yang aware sih sebenarnya menurut aku. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe, bye guys.